Saat laptop harganya lagi pada naik, ternyata kita masih bisa dapetin laptop Core i5 mulai harga 6 jutaan. Yang tentunya sesuai harga ketika kita rekam video ini. Jadi buruan deh, kita bahas sekarang juga. Yo guys, serang aja bersama Raksasa di sini, dan kali ini kita akan ngebahas rekomendasi laptop Core i5 yang terjangkau dan worth it ya buat dibeli di Februari sampai Maret 2026. Nah, ada 5 laptop yang nanti kita bahas dan harganya starting 6 jutaan guys. Yes, kita masih bisa dapetin laptop Core i5 mulai harga 6 jutaan yang speknya juga lumayan ya. Nanti bisa kalian simak aja di segmen tersebut. Atau kalau mau loncat-loncat bisa gunakan juga chapter yang udah kita sediakan di dalam videonya. Sip, langsung aja kita mulai dari laptop yang pertama. Laptop Intel Core i5 terbaik yang pertama adalah Axio Hi5 Gen 12. Kalau kamu lagi nyari laptop yang nggak pelit soal performa dan bisa diajak buat kerja dalam waktu jangka panjang, laptop ini wajib masuk list. Per video ini kita buat, harganya masih di kisaran 6 jutaan. Nah, dengan harga segitu, spek yang dibawa udah tergolong worth it cuy. CPU-nya pakai Intel Core i5 1235U yang bisa mendapatkan skor 6.600-an poin di Cinebench R23 Multicore. iGPU-nya juga lumayan ya, dengan Intel Iris Xe yang skor 3D Mark Firestrike-nya ada di kisaran 2.500-an poin. Dikombinasikan dengan RAM 16GB DDR4 3200 MHz dan SSD 512GB M.2 NVMe Gen 3, i5 G12 bisa banget lah buat diandalkan untuk multitasking, ngedit video Full HD, sampai mainin game-game kompetitif. Main Dota 2 masih bisa dapetin 55 fps, Zenless Zone Zero di 28 fps. Yang aku teman dari laptop ini adalah opsi upgrade-nya. 2 slot RAM bawaannya masih bisa kita ganti, bahkan kita masih dikasih 1 slot SSD SATA ekstra buat upgrade ke dual storage. Beralih ke layar, Axio Hi5 G12 ini dibekali layar 14 inch IPS Full HD dengan tingkat kecerahan di 252 nits. Visualnya udah cukup nyaman lah buat produktivitas, tapi memang bukan layar buat ngedit ya, karena ya cakupan warnanya masih di 59% sRGB. Laptop ini juga udah tergolong asik buat mobilitas ya, karena beratnya cukup ringan di 1,4 kg dengan tebal berapa? Ya, 1,94 cm. Dia juga bisa diajak UFC seharian berkat baterai 45,6 Wh yang bisa kita pakai ya kurang lebih kisaran 7 jam pemakaian. Portnya juga lengkap, ada USB-C, ada USB-A, HDMI, dan juga micro SD card reader. Laptop Intel Core i5 terbaik yang kedua adalah Tecno Megabook T1. Ini dia laptop yang bakalan cocok buat kamu para kreator ataupun desainer. Soalnya dia sudah hadir dengan layar yang akurat guys, 100% sRGB. Ukurannya juga pas ya, 14 inch IPS Full HD dengan tingkat kecerahan mencapai 350 nit. Cocok lah buat diajak kerja di outdoor ataupun rooftop cafe. Mau UFC-an pun nggak masalah ya, karena bobot laptop ini lumayan ringan di 1,39 kg dengan tebalnya di 1,56 cm. Bahkan baterainya ini bisa diklaim bertahan hingga 18 jam cuy. Semua ini berkat kapasitas jumbo yang mencapai 75 Wh. Dijamin bisa kerja rodi sampai malam dah tuh. Oke, kita ngomongin performa. Tecno Megabook T1 ditenagai oleh Intel Core i5 13420H dengan grafis Intel UHD, RAM 16GB LPDDR4 4257 MHz, dan SSD-nya 512GB M.2 NVMe. Untuk kelas laptop 7 jutaan, kombinasi ini udah bisa dikatakan kencang ya. Cinebench R23 Multicore-nya aja udah tembus 8.300-an poin. Nah, buat ngerjain tugas yang berat, buka puluhan tab Chrome sampai multitasking kerjaan kantor, ini mah no problemo ya bosku ya. Mau belajar ngedit di Premiere Pro ataupun gaming tipis-tipis juga masih bisa di laptop ini. Valorant bisa nyentuh 155 fps, CS2 di 31 fps, dan Genshin di 38 fps. Nah, soal opsi upgrade, sayangnya dia nggak sefleksibel Axio tadi. RAM-nya onboard dan SSD bawaannya cuma bisa kita ganti tanpa adanya slot SSD yang kedua. Untungnya soal port ya udah kekinian, ada USB-C, USB 3.1, HDMI 1.4, hingga port Ethernet RJ45.
Laptop Intel Core i5 terbaik yang ketiga adalah HP 240G10. Kalau kamu lagi nyari laptop dari brand global yang durabilitasnya udah teruji dan enak buat dibawa-bawa, ini adalah laptop yang bisa masuk pilihan. Harganya bersaing dengan Tecno, tapi spek yang dibawakan agak berbeda ya. Mulai dari bobotnya, dia sedikit lebih ringan di 1,39 kg, tapi dia juga lebih tebal di 1,79 cm. Terus sebenarnya soal baterai juga masih kalah jauh ya, 41 Wh yang diklaim bisa bertahan kisaran 8 jam pemakaian. Well, masih bisa dikatakan oke buat mobilitas meskipun soal baterai ya Tecno tentu lebih menarik. HP 240G10 ditenagai oleh Intel Core i5 1334U yang punya 10 core dan 12 thread. Meskipun ini adalah CPU yang kategorinya hemat daya, surprisingly performa di Cinebench R23-nya lumayan guys. Dimana dia bisa ngasilin poin di 8.300-an poin. RAM-nya sendiri ngepas ya, 8GB DDR4 3200 MHz dengan SSD 512GB M.2 NVMe. Terus dia juga bisa pakai grafis Intel Iris Xe yang jauh lebih kencang jika kita bandingkan dengan UHD biasa. Dan ini bisa dibuktikan dari skor Fire Strike-nya yang udah tembus 4100-an poin. Cuman ada syaratnya guys. Kita wajib upgrade RAM-nya menjadi dual channel biar dia bisa menggunakan si Iris Xe. Kalau masih single channel sih, ya dia cuma menggunakan Intel UHD biasa. Ya mumpung masih dikasih satu slot RAM ekstra, ya kan? Nah kalau udah dual channel, grafis Intel Iris Xe-nya bisa banget diandalkan buat ngedit video Full HD, 3D rendering yang ringan-ringan aja, sampai gaming tipis-tipis. Beralih ke layar, HP 240G10 dibekali panel 14 inch IPS Full HD dengan tingkat kecerahannya di 250 nits dan akurasinya 45% NTSC. Terakhir, portnya udah lengkap dan kekinian. Laptop Intel Core i5 terbaik yang keempat adalah Lenovo IdeaPad Slim 3i. Kalau kalian lagi nyari laptop dengan keyboard paling nyaman di harga 8 jutaan, ini adalah pilihan utamanya. Feel ngetiknya beneran empuk dan jadi minim typo. Cocok lah buat nulis skripsi, laporan kantor, ataupun skrip video YouTube kayak kerjaannya saya nih, hariannya nih. Selain keyboard, laptop ini juga udah enak buat kerja ya, karena rasionya udah kekinian di 16:10 dengan resolusi yang juga tajam Full HD+. Panelnya udah 14 in IPS dengan tingkat kecerahan 300 nits dan akurasi warnanya di 45% NTSC. Visualnya berasa lebih luas dan jernih buat nonton film ataupun multitasking jika kita bandingkan dengan layar biasa di 16:9. Urusan dapur pacu juga nggak main-main karena Lenovo udah ngasih CPU standar laptop gaming. Dia pakai Intel Core i5 13420H yang dapetin skor Cinebench R23 multicore di angka 7.200-an poin. Ditambah lagi SSD-nya ini udah Gen 4 dengan kapasitas yang lumayan ya, 512GB yang udah kenceng buat proses booting ataupun pindah-pindahin file. Sayang untuk RAM-nya pas-pasan aja, cuma 8GB DDR5 4800 MHz. Untungnya Lenovo masih kasih satu slot RAM DDR5 ekstra dan satu slot SSD M.2 ekstra buat upgrade. Nah soal mobilitas pun juga asik ya, karena bobot laptop ini tergolong ringan di 1,39 kg dengan tebalnya di kurang lebih 1,79 cm. Nah untuk baterainya sendiri, dia di 50 Wh yang diklaim bisa menemani kalian kerja hingga 7 jam pemakaian. Portnya komplit, ada 2 buah USB-A, 1 buah USB-C 3.2, HDMI 1.4, sampai SD card reader yang bakalan kepake banget buat mindahin file dari kamera kamu. Laptop Intel Core i5 terbaik yang terakhir adalah Asus Gaming K16 K3605VC. Ini dia, satu-satunya laptop gaming yang masuk di list kali ini. Meskipun harganya sekarang udah 10 jutaan, speknya ini masih tergolong worth it buat kalian yang lagi nyari performa gaming tapi tetap pengen laptop yang tampilannya sopan buat dibawa ke kantor ataupun ke kampus. Dapur pacunya beneran gaming ya, karena dia udah menggunakan Intel Core i5 13420H yang skor Cinebench R23-nya aja udah nyentuh 10 ribuan poin, nyentuh gitu. Ya, 10 ribuan poin.
Dia juga udah dikasih dedicated GPU Nvidia GeForce RTX 3050, 4GB GDDR6 dengan TGP di 55 Watt yang bisa dapetin skor 3D Firestrike di kisaran 9600-an poin. SSD-nya juga kenceng, NVMe Gen 4 dengan kapasitas 512GB. Cuman sayangnya untuk harga 10 jutaan kita masih dapetin versi RAM 8GB DDR4 3200 MHz. Untungnya Asus nggak pelit soal opsi upgrade. Kita masih dikasih satu slot RAM ekstra buat upgrade ke dual channel. Untuk list FPS gamenya bisa kalian cek aja di scene berikut ini. Asus Gaming K16 membawa layar 16 inch IPS Full HD Plus dengan rasio kekinian di 16:10. Dia juga udah enak buat main Valorant berkat refresh rate yang mencapai 144 Hz dengan kecerahan di 300 nits. Kalau soal baterai juga standar gaming ya, kapasitasnya di 50 Wh dan kurang lebih bisa bertahan cuma 3 jam aja. Saya wajib sedia colokan. Laptop ini punya bobot 1,8 kg dengan ketebalan 1,89 cm. Portnya pun beneran lengkap, ada satu USB-C, 2 USB-A, HDMI, sampai SD card reader. Yo guys, itu dia 5 laptop Intel Core i5 yang bisa kita rekomendasikan buat Februari sampai Maret 2026. List lengkap dari 5 laptop tadi bisa kalian simak aja atau kalian temukan linknya di keranjang YouTube Shopping yang ada di pojok video. Atau enggak di deskripsi video juga ada. Nah, yang paling penting dari fitur YouTube Shopping ini kita bisa melihat harga terupdate ketika kalian menonton videonya. Ini penting banget karena kita kan rekamnya sekarang ya, dan bisa jadi nanti harganya berubah. Bisa jadi turun tapi mungkin naik lagi. Jadi pastikan kalian simak aja si keranjangnya YouTube Shopping biar selalu dapetin harga terupdate. Nah, kalau masih punya pertanyaan, masukan atau apapun silahkan drop juga di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang sudah nonton. Like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video selanjutnya. Abis 5 apa guys? Ya abis 5 7. Nanti kan Core i7 ya. Bye.